Hello, pada video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis di balik permainan Ouija. Ouija adalah sebuah papan kayu yang bertuliskan abjad A sampai Z, lalu angka 0 sampai dengan 9, serta simbol bulan dan matahari. Papan Ouija ini bukanlah sebuah papan permainan biasa. Papan Ouija ini dapat memanggil arwah jika dimainkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sebagai benda yang dikaitkan dengan kejadian mistis, tentu papan Ouija ini menyimpan banyak cerita misterius di dalamnya. Dari beberapa orang yang mengaku pernah memainkan papan Ouija ini, mereka mengatakan bahwa mereka sangat sering mengalami kejadian-kejadian horor. Pada tahun 1840, papan Ouija digunakan para okultis juga paranormal sebagai salah satu media untuk hal supranatural. Seperti misalnya bisa menjalin komunikasi dengan arwah atau roh. Pada tahun 1890, seorang bernama Charles Kennard memanfaatkan kepopuleran papan Ouija dengan cara membuat papan Ouija menjadi alat mainan. Setahun setelahnya nama Ouija dipatenkan. Mereka menyebut bahwa Ouija berasal dari kata Mesir kuno yang memiliki arti keberuntungan. Lalu 10 tahun kemudian, William Full, seorang karyawan yang bekerja di perusahaan Charles, mengambil alih produksi papan Ouija, dan ia tetap menggunakan nama tersebut. Namun Full mengatakan bahwa kata Ouija berasal dari gabungan bahasa Prancis dan juga Jerman, yaitu Oi dan Ja yang memiliki arti ya. Sesuai dengan keinginan Charles, papan Ouija tidak hanya digunakan sebagai media supranatural, sehingga ia menyebarkan iklan-iklan bahwa papan Ouija bisa menjadi salah satu jenis permainan yang bisa digunakan sebagai alat berkencan bersama pasangan serta keluarga. Seperti permainan pada umumnya, terdapat aturan untuk memainkan papan Ouija. Caranya yaitu dengan meletakkan sebuah koin atau benda lain yang berfungsi sebagai penunjuk huruf di papan Ouija. Selain itu, para pemain juga harus menyediakan sebuah lilin untuk dinyalakan selama permainan. Peserta yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada koin yang telah disediakan. Sementara pemain lainnya harus meletakkan telunjuknya di atas papan dan memutar-mutarnya sambil mengucap mantra. Jika lilin yang menyala mulai bergoyang, itu artinya arwah sudah mulai berdatangan. Konon ceritanya, arwah tersebut akan menghantui dan menampakkan wujudnya kepada para pemain sebagai bentuk teror. Kemudian para pemain akan merasa ketakutan dan bahkan bisa melakukan tindakan bunuh diri. Setelah hampir lebih 1 dekade, papan Ouija berkembang sangat pesat. Hingga pada awal tahun 1917, William Full membuat pembangunan besar-besaran pabrik papan Ouija. Rencananya akan dibangun 3 lantai di atas lahan 36.000 kaki di kota Baltimore. William mengatakan bahwa bisnis ini sudah harus diperluas dan merajai industri bisnis di Amerika Serikat. William pun mengawasi langsung pembangunan bangunan dan bahkan sesekali ia juga ikut terjun ke lapangan. Namun naas William mengalami kejadian tragis. William jatuh dari atap pabrik dan mengalami patah tulang serta geger otak yang cukup parah. Di hari yang sama, William pun menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit yang dekat dengan lokasi pabrik. Kematian William dianggap sangat mendadak dan menyimpan banyak misteri bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu yang paling terkenal hingga saat ini adalah pesannya kepada anak-anaknya sebelum kematiannya. Saat itu William meninggalkan pesan kepada anak-anaknya agar berjanji untuk tidak pernah mengambil alih, meneruskan atau merintis sendiri usaha bisnis penjualan papan Ouija. Bahkan William juga melarang anak-anaknya untuk memainkan papan Ouija. Hingga sekarang penjualan papan Ouija masih terus mengalami peningkatan, terutama sejak pemutaran film berjudul Ouija di tahun 2013. Mengenai kebenaran dan apa dampak buruk yang dibawa oleh permainan Ouija ini tidak seorang pun yang tahu dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Jadi seperti itulah cerita di balik permainan Ouija. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video lainnya.